Yeah, that's special because it's always good to be home in the stadium where you love to play with the fans behind you, and yeah. Indonesia kini benar-benar menapaki level yang lebih tinggi, di mana tim Garuda mampu menunjukkan perkembangan yang signifikan bersama Coach Shin serta dukungan luar biasa dari PSSI. Ya, salah satu yang mendasari mengapa timnas bisa seperti sekarang, yang gak munafik karena berkat keberadaan pemain diaspora yang bersedia pulang membela tanah leluhurnya. Dan luar biasanya di atas lapangan, semua pemain memberikan segalanya sehingga ya emang layak kalau timnas Indonesia berada di titik seperti sekarang ini. Nah, imbas positifnya dengan performa yang bagus, otomatis image-nya pun juga ikutan bagus. Dan karena ini, minat dari para pemain grade A yang sebelumnya alot, kini pun sudah mulai luluh. Contoh nyata, ya yang terbaru, yakni Kevin Dykes, yang sebelumnya masih ragu buat ikut memperkuat timnas Indonesia karena masih melihat peluang timnas Belanda atau ada kendala soal restu dari orang tua. Akhirnya resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menjalani proses pengambilan sumpah dan janji setia kewarganegaraan di Copenhagen, Denmark pada Jumat 8 November lalu. Dan menariknya, momen mengharukan terjadi saat Kevin Dykes dengan lantang dan fasih menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya, padahal saat itu ia belum pernah sekalipun tampil membela timnas Indonesia. Sontak aksi ini membuat netizen Indonesia kagum dan bangga sebab menilai keseriusannya dalam memeluk status barunya sebagai WNI. Dan selain momen itu, setelah debutnya di pertandingan antara timnas Indonesia versus Jepang pada Jumat 15 November kemarin, Kevin Dykes pun terlihat sedikit hafal dalam menyanyikan lagu Tanah Airku yang biasa dinyanyikan usai laga kandang. Hal ini pun lantas juga viral di media sosial dan sekaligus bisa membungkam oknum-oknum pembenci pemain keturunan yang menilai mereka tak berjiwa nasionalis. Sekarang paham kan? Ya, terlepas dari pengkritik, penghujat, atau apalah itu, sekarang ini tim Garuda benar-benar nggak lagi dipandang sebelah mata sama publik dunia. Si negara tetangga, yakni Malaysia, bahkan iri sama keberadaan pemain naturalisasi yang tampak hafal lagu kebangsaan dan bahkan malah kagum karena pemain naturalisasi mereka nggak kayak punya kita. Ya, media Malaysia @OneFootballM mengungkap bahwa memang banyak pemain naturalisasi yang memperkuat timnas Malaysia yang tidak hafal lagu kebangsaan mereka, yakni Negaraku. Kemungkinan besar pemain-pemain naturalisasi itu tidak hafal karena mereka tidak memiliki kebanggaan dalam memperkuat timnas Malaysia, mengingat pemain-pemain ini memang tidak memiliki darah Malaysia. Beberapa pemain Harimau Malaya di skuad sekarang yang tidak memiliki darah Malaysia adalah Lee Tak, Paulo Josue, Nazco Insa, dan banyak lagi. Dan hal itu jelas berbeda dengan pemain naturalisasi di skuad timnas Indonesia yang memiliki darah asli Indonesia, sehingga begitu bersemangat ketika menyanyikan lagu Indonesia Raya. Dan sejatinya tak hanya media negeri jiran, netizen Malaysia juga iri dengan kecintaan para pemain timnas Indonesia seperti Jay Ises dan Ragnar Oratmangun yang terlihat sangat lancar menyanyikan lagu nasional Tanah Airku. Ya, keduanya tampak sangat hafal dengan lagu tersebut yang mana hal ini pun sampai menjadi sorotan netizen asal Malaysia @mofasat yang memberikan atensi khusus. Menyanyikan lagu Tanah Airku memang sudah menjadi tradisi pendukung timnas Indonesia seusai bertanding. Biasanya para pemain dan staf pelatih melingkar di tengah lapangan untuk bersama-sama menyanyikan lagu ini. Karena itu netizen negeri jiran tersebut mempertanyakan, apakah para pemain keturunan yang nantinya memperkuat timnas Malaysia bisa sangat fasih menyanyikan lagu kebangsaan mereka Negaraku seperti Jay dan Ragnar menyanyikan lagu Tanah Airku? Kalau memang benar nanti pemain keturunan membela Malaysia, bisakah mereka menyanyikan lagu Negaraku seperti Jay Ises dan Ragnar Oratmangun menyanyikan lagu Tanah Airku?
Mengetahui hal ini, tentu ada banyak sekali respon dari netizen Indonesia yang menanggapi cuitan tersebut. Mereka merasa sangat bangga dengan kefasihan JIZ dan Ragnar Oratmangun yang sangat lancar menyanyikan lagu Tanah Airku. Apalagi di Malaysia, beberapa pemain keturunan Grade A diberitakan akan segera mengenakan jersey Harimau Malaya setelah organisasi baru dipimpin oleh Tunku Ismail Sultan Ibrahim. Di antara nama-nama pemain yang dikaitkan akan mengenakan jersey Harimau Malaya adalah Iggy Holben, Josh Brownhill, dan beberapa bintang di Eropa. Tentu menarik dinanti bagaimanakah jawaban dari pertanyaan netizen Malaysia itu. Tak berhenti sampai Malaysia, negara sebelah lagi yakni Filipina juga tak ketinggalan dengan perasaan iri atas nasionalisme yang ditunjukkan para pemain keturunan Indonesia. Dengan menyoroti pemain-pemain keturunan Indonesia seperti JIZ, Nathan Chuan hingga Martin Pas yang sudah hafal lagu Indonesia Raya, media Filipina P Football Watch menyindir pemain-pemain keturunan Filipina yang tidak bisa melakukan hal serupa. Ini memalukan bagi pemain Filipina. Ya, jika menilik fakta, pemain keturunan Filipina kemungkinan besar tidak hafal lagu kebangsaan karena sistem negaranya yang menganut dui kewarganegaraan. Jadi sang pemain memiliki dua negara, yang mana sistem ini memungkinkan untuk pemain Filipina tidak memiliki ikatan lebih selain sekedar sepak bola. Ini juga jelas berbeda dengan pemain keturunan Indonesia, yang mana jika mereka ingin menjadi warga negara Indonesia, maka harus melepas status kewarganegaraan asalnya, sehingga membutuhkan tekad, pengorbanan, dan cinta yang kuat untuk bisa menjadi WNI dan berseragam merah putih. Tapi terlepas dari itu, kita kembali pada Kevin Dykes, pemain FC Copenhagen yang dipercaya tampil sebagai starter oleh pelatih Sintayong pada laga melawan timnas Jepang kemarin, sejatinya berhasil menampilkan performa impresif dalam mengawal lini belakang tim Garuda. Tapi memang sayang di laga debutnya, Indonesia harus menelan kekalahan telak dan bahkan sang pemain harus menderita cedera hingga harus absen di laga selanjutnya. Kendati begitu, Kevin Dykes mengaku sangat bangga bisa menjalani debutnya bersama timnas Indonesia dan bahkan menyampaikan bahwa laga itu seakan membawanya ke dunia yang berbeda. Itu benar-benar dunia yang berbeda, pengalaman yang sangat berbeda. Sesuatu yang saya lihat sebagai kebanggaan karena saya bisa debut. Diakui ex-pemain Fiorentina itu tetap menikmati setiap momen yang ada di SUGBK kendati tidak tampil penuh. Ia juga mengaku sangat senang dengan atmosfer yang diberikan penonton di SUGBK dan menilai bahwa debutnya bersama timnas Indonesia menjadi momen yang sangat spesial. Setelah ini, Kevin Dykes akan kembali menjalani tugas negara pada Maret tahun depan, di mana timnas Indonesia akan kembali menjalani dua laga penting melawan timnas Australia pada 20 Maret dan timnas Bahrain pada 25 Maret. Tentu harapannya pasukan Sintayong bisa meraih poin guna menjaga asa lolos ke Piala Dunia 2026.